Selamat siang Pak Al. Bagaimana cara memastikan hasil social mapping benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat, bukan hanya pendapat tokoh tertentu aja? Ya, oke. Jadi kalau secara metode, uh, uh, metode yang kita lakukan, ya, metode tadi mengumpulkan data dan informasi itu kita lakukan dengan baik. Uh, Biasanya itu bisa jadi catatannya dengan baik ya. Biasanya kemudian kita bisa mendapatkan gambaran kebutuhan sesungguhnya dari masyarakat. Dengan kata lain, wawancara by questionnaire itu kita betul-betul terapkan dengan kaidah statistik, ya kan? Kalau dengan kaidah statistik kita bakal tahu bahwa nanti responden ini bisa beragam kan, bisa tersebar, terdistribusi merata, ya kan? Itu satu. Itu sebagai satu pendekatan. Kemudian lupa bahwa wawancara mendalam ini bukan hanya kita lakukan dengan tokoh-tokoh, tapi juga dengan siapapun yang dari wawancara by questionnaire kita perhatikan itu berpotensi untuk kita wawancara lebih dalam. Atau kita juga kemudian dengan pengamatan yang kita punya, teman-teman ya, dengan pengamatan yang kita punya pada waktu kita apakah itu waktu melakukan wawancara by questionnaire, apakah kita wawancara mendalam, ada kemudian side informasi, wawancara informasi-informasi yang sifatnya sampingan, dan kemudian juga pengamatan kita di lapangan yang bisa membawa kita kepada informasi yang objektif gitu. Itu makanya kemudian seorang fasilitator tuh dia seorang peneliti social mapping, dia sebaiknya tidak hanya konsen kepada manusianya, tapi juga dia kulik tuh kondisi lingkungannya. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa lingkungan kami rusak begitu ya, sebaiknya emang dilihat dilihat kondisi rusaknya itu seperti apa. Lahan kritis misalnya seperti itu. Memang sebaiknya dilihat lahan kritisnya itu seperti apa. Itu ya, masih banyak rumah-rumah yang tidak layak huni, ya dilihat betul-betul dengan mata kepalanya sendiri. Sehingga kemudian ini informasi yang dia bisa mendapatkan dengan kuat begitu ya. Tidak hanya kemudian dari informasi dari wawancara. Lebih jauh kemudian tadi FGD-nya ya, FGD kita paham bahwa salah satu nanti dari hasilnya selain nanti menggambarkan kondisi masalah yang ada, potensi yang ada, maka biasanya dalam FGD adalah usulan-usulan kebutuhan kan. Nah, dengan kemudian kita melakukan FGD berkali-kali, ya teman-teman ya, yang tidak hanya kemudian satu kali di tingkat desa dan kemudian biasanya satu kali di tingkat desa misalnya atau di tingkat kelurahan dan di situ hadirlah eh, para tokoh formalnya mungkin dan tokoh informalnya yang suaranya lebih kencang misalnya gitu, yang itu relatif kemudian membuat opini menjadi tidak objektif lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lakukan FGD berkali-kali agar kemudian kita bisa mendapatkan data-data objektif yang menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dari situ tadi saya katakan bahwa kita lakukan triangulasi lagi gitu ya. Jadi kita akan nanti pilih dan pilih mana data-data yang terbaik. Dan idealnya lagi nih, kalau kita sudah bikin laporan ya, yang terkait apalagi dengan rekomendasi, memang ada baiknya kita lakukan feedback kembali sih. Kalau masih ada waktu ya, kita lakukan feedback apakah yang menjadi rekomendasi ini sesuai dengan gambaran yang dibutuhkan oleh komunitas. Itu barangkali ya sebagai cara-cara yang mungkin bisa ditempuh ya, supaya datanya itu bisa data yang representasi. Selamat sore Bapak. Untuk pendekatan social mapping yang terbaik, apakah menggunakan metode SLA, ABCD, atau SEIA? Atau ada pendekatan metode lainnya yang bisa dipelajari selain yang saya sebutkan? Oke. Jadi ini ada cukup banyak istilah ya. Eh, Apa namanya ketika ngomongin SIA Social Impact Assessment, eh, ketika ngomongin mengenai SLA Sustainable Livelihood Analysis gitu ya, ada masing-masing tuh punya kerangka kerjanya gitu ya. Eh, Apapun itu yang teman-teman apa namanya gunakan, maka yang perlu bagi kita untuk memahami adalah
social mapping ini ya kita lakukan agar kemudian bisa mendapatkan gambaran yang terbaik mengenai kondisi masalah dan akar masalah dari komunitas. Kita kemudian juga bisa mendapatkan gambaran potensi komunitas tadi, dan kemudian juga gambaran peta stakeholdernya, dan kemudian juga bisa mendapatkan gambaran kebutuhan dari komunitas itu. Sehingga dari sana lahirlah nanti rekomendasi prioritas terhadap bagaimana masalah dan kebutuhannya itu bisa dijawab di masyarakat. Uh, jadi dalam social mapping ini runutannya sih sebetulnya kan kita bisa pahami dari yang mulai pertama kita lakukan pengumpulan data dan informasi, dan kemudian di situ ada kata kunci dalam mengumpulkan data dan informasi itu adalah partisipatif, gitu ya. Jadi libatkan mereka. Ini berbeda, libatkan komunitas. Ini yang membedakan kemudian dengan survei demografi. Dalam survei demografi, kita cenderung tidak kemudian melibatkan atau memposisikan komunitas sebagai pihak yang mengetahui dan kemudian memberikan masukan atau usulan terkait dengan masalah mereka sendiri. Nah, setelah itu kemudian kita olah dan kita analisis dan melahirkan sebuah laporan yang menggambarkan rekomendasi. Nah, jadi mau itu nanti SLA, apakah itu kemudian SIA dan lain-lainnya, maka nanti tergambar itu semua, gitu. Dan eh, yang juga sangat penting adalah baseline yang kita bisa dapatkan. Jadi apa ya? Maksudnya data kondisi aktualnya kita bisa dapatkan begitu. Ya, kita bisa dapatkan sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Maksud saya bagaimana? Social mapping itu bisa beragam motifnya dan kemudian bisa kemudian mempengaruhi tingkat luasnya data yang kita butuhkan. Untuk perusahaan yang merespon atau mendukung eh, dengan berbagai macam kemungkinan kegiatan-kegiatan di berbagai bidang, maka kemudian social mapping yang dilakukan bisa beragam juga, meliputi berbagai aspek, ya kan? Jadi terserah nanti datanya seperti apa, apapun itu isu kerentanannya, masalahnya apa, kemudian akan dilihat bisakah untuk didukung dalam program-program perusahaan. Ada juga yang kemudian perusahaan yang sudah punya fokus tertentu kan dalam bidang kegiatan community development-nya. Misalnya adalah perusahaan itu hanya fokus kepada bidang pendidikan, bidang kesehatan, sehingga kemudian data-data social mapping-nya diarahkan ke sana yang terkait dengan isu-isu pendidikan dan kesehatan. Ada juga yang kemudian social mapping ini dilakukan pada waktu perusahaan sudah memiliki satu rencana kegiatan, tapi kemudian ingin mendalami lebih jauh. Misalnya adalah sebuah rencana kegiatan yaitu pengadaan air bersih. Nah, social mapping dilakukan untuk bisa menemukan di mana titik sumber airnya yang terbaik, yang optimal. Kemudian bagaimana peta penerima manfaatnya, ini bakal seluas apa itu ya distribusi dari jaringan pipanisasinya misalnya. Kemudian juga termasuk bagaimana mendesain ya atau tata kelola dari pada waktu pelaksanaannya dan bahkan kemudian ketika fasilitas itu sudah dibangun contohnya gitu. Nah, itu dilakukanlah social mapping dalam rangka untuk bisa memastikan desain dari kegiatannya itu nanti itu betul-betul menggambarkan prinsip-prinsip dari community development. Itu sih kalau dari saya ya. Eh, nah, kemudian ya, ini hubungannya juga dengan SLA misalnya. Kita tahu bahwa dalam SLA itu ada namanya pentagonal asset ya. Jadi 5 potensi kehidupan kalau dalam istilah di proper ya. Ada kemudian bicaranya mengenai aset sumber daya alam, kemudian sumber daya fisik, kemudian sumber daya keuangan, kemudian modal sosial, dan kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Nah, eh, lima lima hal ini juga bisa kita lihat sebagai data-data yang kita bisa dapatkan atau kita bisa gali ya
Seiring juga kemudian sekarang ini kan syarat pentagonal aset ini kan juga diminta ya kalau di dalam proper. Eh, Ketika kemudian kita memetakan dengan sangat baik lima hal ini, maka itu bisa menggambarkan tingkat keberdayaan dari komunitas tadi. Dan ini larinya nanti kepada prinsip dari community development yaitu pembangunan terpadu. Kita tahu bahwa yang disebut sebagai pembangunan terpadu itu adalah upaya kita di dalam melakukan kegiatan yang tidak hanya berfokus kepada satu sisi saja, misalnya hanya pada ekonomi saja. Meskipun misalnya kegiatan tadi memang lebih banyak muatan ekonominya, tetapi ketika kegiatan ekonomi dilakukan, maka kemudian dia juga bisa memastikan bahwa nilai-nilai sosial juga tumbuh dengan baik, model sosial masyarakat juga tumbuh berkembang dengan baik, dan kemudian juga aspek lingkungannya juga bisa terjaga atau dikelola dengan baik. Jadi pembangunan terpadu ini dia nyambung dengan bagaimana pentagonal aset itu. Ya, silakan.